sesudah itu besoknya saya pagi-pagi ditelepon, Aida katanya kamu ke lokasi ya? Hah, ke lokasi ngapain kata saya? Nanti di sana kan ada Piket. banyak klien katanya, nanti kamu bisa handle katanya. Iya. Ah nggak mau, takut kata saya gitu. Oh malah takut. Oke. Karena saya Oke, ada People, hari ini kita bertemu kembali lagi dan kali ini tamunya sangat luar biasa. Saya masuk di properti kurang lebih baru mencicipi properti kurang lebih tahun 2000-an. Dan tamu kita sudah ada dan sudah pegang tim di tahun 2000-an. Kebayangkan? Berarti sudah lama sekali dia di bisnis ini. Kita mau sambut ya, Ibu Aida, apa kabar? baik, terima kasih. Ci Aida, tadi kan saya sempat ngomongin Ci Aida ya, saya masuk di properti baru mencicipi mungkin kita tahun 2000-an, Ci. Waktu itu kita ketemu di project, ingat nggak, Ci? Di sebuah project iya. mall. Di mana ya waktu itu ya, lupa sampai. Mall yang di Pasteur itu loh, Ci. Oh iya. Ya, di BTC, Ya, betul. Ci. Ya. Nah, teman-teman, saya ketemu Ci Aida waktu itu di BTC itu ada beberapa tim leader. Dan salah satu tim leadernya adalah Ci Aida. Iya. Betul, Ci ya? Yang jualannya waktu itu katanya banyak banget ya, Ci, di situ ya, BTC. Kebetulan saya di situ paling banyak. Oh, paling banyak? Ya. Wow. Masih ingat sih, jual berapa banyak sih waktu itu? Berapa ratus ya? Ratus? Ya. Wow. Kan kebanyakan anchor tenant juga saya yang masukin. Oh ya? Ya. Nah, teman-teman bayangkan ya, Ci Aida jualan di mall itu dan mall itu sebentar lagi akan berakhir. Betul. Ya, berarti udah 20 tahun sih. Berapa sih waktu itu mall itu? 20 tahun. 20 tahun ya? 20 tahun, ya. Tahun berapa sih, Ci? 2000 benar ya? 2000, ya 2000 saya berarti dari 1990 berapa ya? Pokoknya saya tuh sebelum di situ pun saya sudah sudah jadi agent. Saya ikut jadi agent itu bareng dengan satu developer yang sekarang cukup terkenal ya, yang mungkin satu-satunya yang terbesar di kota kita ini. Nah itu dari mulai ada. Wow, tahun berapa dong? 1993 gitu ya. 1993. Kalau nggak Jadi salah. yang nonton ini kemungkinan besar belum pada lahir. 1993, Ci Aida udah mulai start di properti ya. Iya. Umur berapa dong, Ci? Kenapa? Umur berapa, ingat nggak? Saya waktu itu berapa, 40 sekian lah. Wow, di masa itu udah mulai di properti. Belum kayaknya ya. Anak saya masih kecil kok, masih TK. Oh. Ya waktu itu cuma iseng sebetulnya. Saya tuh karena saya dari muda tuh si mama sudah menerapkan saya tuh harus bisa cari uang gitu. Ya. Mungkin pengalaman mama saya, di mana mama saya itu ya dalam tanda kutip ya, hidupnya harus selalu dapat dari suami gitu kan. Terus pas papa nggak ada, jadi jadi kayak anak ayam kehilangan induknya. Semua anak-anak harus bekerja gitu, mau nggak mau gitu. Dari istilahnya dari orang kaya lah ya dengan itu, dan harus drop langsung terjun bebas gitu ke bawah. Waktu itu kita harus jualan. Umur berapa, Ci? Jualan mie. Si papa meninggal. Papa meninggal waktu itu umur 58. Berarti Cici? Saya masih umur 6 kalau nggak salah. 6 tahun? Ya, 6 tahun apa 7 tahun. Kebayang ya si mama stresnya kayak apa tuh? Iya. Punya anak 12. 12? Iya. Wah, ini produk lama. Lagi nggak ada 12. Serius sih, 12? 12. Saya anak 9. Nah, terus kita anak-anak jadi yang biasa si papa istilahnya tinggal ngasih uang ya, karena papa punya pabrik. Yes. Nah, terus papa nggak ada, kita langsung harus kerja keras. Untung koko saya tuh yang paling besar tuh, dia istilahnya bisa mewakili sebagai papa. Jadi anak-anak, adik-adik semua tuh istilahnya dididik lah untuk nggak boleh minta. Oh, gitu. Bagus ya. Harus kerja dengan keringat sendiri. Selalu ngomongnya seperti itu. Apapun katanya. Waktu itu suruh jualan makanan. Dulu jualan makanan itu satu hal yang memalukan. Oh, pada zaman itu. Apalagi Cici anak kelas middle.
Iya, ke atas. yang biasa turun naik mobil, Ya, 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 ya. sekarang harus naik beca. Oh, oh, oh. Iya, bisa Terus dibayangkan. malu nggak sih? Malu banget waktu itu. Dan saya masih kecil kan, Nah, harus beli kecap ke seberang untuk beli, masih pakai jinjingan dulu ya. bikin. Sementara dulu kalau mau ke pasar pun saya tinggal duduk, ada yang ngangkatin, Ya. masukin ke bagasi. Hahaha. Nah, tiba-tiba dengan nggak adanya papa, ya istilahnya Berubah berbalik banget ya. 180 derajat. Ya, dan harus dagang, harus mau nggak mau harus dagang. Semua anak-anaknya sih, 12 ya. Kebetulan waktu itu yang baru married tuh si Cici yang paling besar, jadi ini semua. Terus jadi semua kita gotong royong jualan makanan dan laku. Jadi istilahnya pakai pembantu berapa orang pun ya istilahnya yang lainnya adik kakak yang. Ya. Berapa tahun tuh, Ci? Lumayan lama. Lumayan lama sampai satu persatu Cici saya pada menikah. Akhirnya tinggal saya terakhir lah ya istilahnya karena saya anak perempuan yang paling bungsu. Ya. Jadi terakhir saya yang harus jualannya. Oh. Nah, habis itu Cici langsung ke properti atau kemana dulu? Sempat kerja dulu di orang atau apa sih? Enggak, waktu itu saya pengen kerja. Si mama saya selalu punya prinsip jangan kerja katanya. Kamu harus punya sendiri. Nah itu yang selalu teringat sama saya. Mama saya ngomong tuh yang jadi ingat sama saya sendiri. Nah terus tapi dalam hati saya sekarang saya nggak punya modal gitu kan. Gimana nggak mau kalau nggak kerja gimana gitu kan. Satu-satunya ya kalau pengen punya modal mau nggak mau harus kita kerja kan ya. Betul. Nah, waktu itu nggak lama saya waktu itu belum menikah. Nah. Nggak lama saya menikah terus saya pernah jualan alat-alat rumah tangga tadinya. Oh, apa tuh Ci? Fizzler. Zaman Fizzler. Zaman Fizzler. Oke, saya masih ngikutin Ci. Udah lahir Ci. Tapi generasi atas Ci. Oke. Oh, Cici buat Fizzler juga kan? Ya, saya dapat. Sempat ramai itu Ci Fizzler kan? Saya sampai jualan, saya juga nggak nyangka itu kan istilahnya panci paling cuma berapa ribu itu 1 jutaan kan? Iya. Tapi saya dapat predikat Bionic Woman. Saya jual banyak. Oke, emang Cici orang sales ya? Iya. Saya sebetulnya mungkin karena terpaksa ya, karena dalam hati saya selalu punya pemikiran gini, apa yang saya lakukan saya harus berhasil. Oke. Itu yang saya dalam hati saya seperti itu. Jadi apa yang saya pegang saya harus berhasil. Saya harus ada bukti bahwa saya tuh bisa. Ya. Nah itu saya selalu begitu. Berapa lama itu sih di MLM? Di MLM itu kan MLM kan, Fizzler kan jatuhnya MLM. Betul. Nah, saya nggak pernah pikir itu siapa upline saya downline, pokoknya saya kerja aja, saya selalu begitu. Nah itu saya mungkin ada 3 tahunan lah, 4 tahun. Wow, sampai jadi Bionic Woman. Bionic Woman, dalam Bionic Woman itu saya paling pertama kali masuk pas ada acara itu. Katanya kalau dalam waktu sekian bulan bisa mencapai target, dikasih itu predikat. Nah, saya baru pertama waktu itu baru masuk berapa bulan gitu. Saya dapat itu. Hebat dong Ci, itu jualan kan nggak gampang, betul yang Cici bilang, mahal itu. Iya mahal banget. Cuma menangnya apa, nggak usah pakai minyaknya sih ya? Memang kualitasnya baik ya, barang itu. Dan saya waktu jualan itu kan saya pakai beli juga. Sampai sekarang saya masih pakai. Oh ya? Masih bagus. Ya memang kalau yang namanya harga tuh tidak membohongi itu betul sebetulnya. Cuman jualan MLM tuh gak gampang Ci. Betul. Dengan harga yang mahal ya, begitu. Jadi harus middle up. Kalau nggak middle up nggak bisa. Nah habis ke situ Cici langsung ke grup itu? Nah dari waktu itu saya tuh ditelepon sama teman katanya, yuk jualan rumah. Hah jualan rumah? Ke grup itu? Belum? Iya ke grup itu. Kata saya nggak bisa, saya biasanya jualan panci. Gimana gitu? Pokoknya cobain. Nanti sore ada PK katanya. Udah katanya kamu pakai datang aja. Berarti katanya. Cici project apa yang awal banget? Taman Mutiara? Pertama kali tuh Setra Duta. Oh, Cici masuk pas Setra Duta. Oke. Pertama kali Setra Dutanya juga masih. Yang lewat belakang? Atau udah lewat depan? Depan semuanya belum ada. Masih masih ilalang semua. Nah Cici masuk di situ dan nggak tahu apa-apa di properti. Terus gak gimana? Tahu apa-apa. Ya saya tuh terus di situ nggak tahu bingung ya. Terus pas si leader saya bilang, nanti sore ada lagi katanya project yang lain katanya. Oh ada project baru lagi. Kamu masuk. Kata saya ini aja belum bisa. Kata saya ini kok ada yang baru lagi. Udah pokoknya cobain katanya. Kamu harus nyoba katanya. Saya yakin kamu bisa katanya. Oh ya katanya. Masa sih kata Kenapa dia bisa bilang begitu? Gak ngerti saya udah juga. Kenal lu lama Ci dia? Enggak. Oh ya? Ya, cuma dia lihat ngomong katanya seperti itu. Oh ya katanya. Jadi saya juga pengen mencoba deh kemampuan saya betul apa enggak gitu kan. Jadi ya udah sore-sore saya ikut PK.
Yang Setra Duta dulu. Bukan, yang Yang project lain. oke. Yang itu Taman Rahayu. Oh, oke. Mm-mm. Ya, ya. Nah, terus saya lihat project terus cuma mendengar, aduh katanya. Kenapa? Eh, Nggak menarik. enggak sih, menarik enggak, cuma saya cuma guyonan aja. Masa sih saya bisa gitu. Saya Oke. cuma dalam hati begitu aja. Apa bisa gitu saya. Terus saya lihat di slide-nya itu kan ditampilkan Hansip yang udah tua gitu ya. Ya, bisa. Waktu itu sampai saya, ini ada yang lebih tua Hansipnya, sampai saya tuh guyonan aja gitu Hansipnya ya. kenapa bisa jual gitu maksudnya? Enggak, maksudnya tuh kenapa rumah yang baru Ah. ditaruhnya, orang kan biasanya pakai istilahnya pengamannya yang Ya, kuat ya, gitu kan, ya, ini ya, kok yang tuh. betul. Ya itu sambil guyonan saya, karena saya Oh. pikir saya nggak yakin jualan gitu kan. Hmm. Karena saya merasa saya tidak yakin gitu, Ya, jadi ya. saya guyon Karena doang itu gitu. dunia baru, Ci. Dunia baru buat saya gitu. Nah, terus sesudah itu besoknya saya pagi-pagi ditelepon. Aida katanya kamu ke lokasi ya? Hah? Ke lokasi ngapain kata saya? Nanti di sana kan ada Piket. banyak klien katanya, Oh. nanti kamu bisa handle katanya. Ya, ya. Ah, nggak mau, takut kata saya gitu. Oh, malah takut. Oke, Karena oke. saya Ya. banget takut. Pokoknya kamu harus ke sana katanya gitu. Bawa katanya price list atau apa katanya. Ya udah, karena dipaksa disuruh-suruh, ya udah saya ke sana. Benar di sana tuh banyak sekali kliennya. Oh, waktu itu Taman Rahayu udah ramai banyak, banget ya? Rame. Oke. Nggak ada agennya, sampai ini marketingnya mana, si konsumen pada nanya gitu, marketingnya mana? Saya tadinya ngumpet, pada nanyain marketingnya mana, akhirnya saya marketingnya. Nggak ada satupun yang datang? Belum ada. Oh. Saya marketingnya, tapi saya juga belum bisa apa-apa, saya jadi sampai ngomong gitu Dengan aja. jujur ya, Ci ya. Oke. Saya ngomong apa adanya. Ci, baru tadi malam kata CT saya tuh ikut PK. Saya terus terang belum paham. Tapi saya dapat nih spesifikasi dan lainnya ada di sini, saya semua ada, kata saya pegang. Cuman terus terang maaf, saya belum paham. Maaf ya, kata CT saya gituin. Oh, nggak apa-apa katanya. Mana hasil price listnya? Terus mana ininya katanya, semua ditanyain gitu. Malah dia yang ngajarin saya, ini price list tuh begini katanya. Oh ya. Lucu banget. Oke. Lucu sampai akhirnya terus ada lagi satu bapak-bapak kan jadi kumpul, si konsumen yang ngumpul ngelilingin saya Cici. jadinya. Lucu banget. Karena nggak ada orang lain lagi. Terus akhirnya, kalau KPR bisa nggak Bu katanya? Bisa Bingung. Pak kata saya. Tapi bingung kan KPR apa? Tapi saya juga bingung. Bisa sama apa? Belum tahu kata saya. Karena saya juga belum tahu kata saya. Oke. KPR harus bagaimana? Pak, baca aja ini Pak. Agent luar biasa. Oke. Ini aja Pak, saya terus terang belum. Ternyata si bapak itu tuh orang bank. Oh. Jadi dia tahu, Ibu saya ajarin ya, mau banget kata saya. Terima kasih sekali Pak kalau saya diajarin. Terus terang saya hari ini adalah pertama kali saya jadi marketing agent untuk rumah. Ya. Terus ada terus prospek sih. Terus ya dia bilang, ini kalau mau jual kalau mau KPR tuh ini yang 30% tuh itu Ibu itu untuk DP katanya. Jadi dia yang nerangin ke saya. Nah, saya mau yang ini katanya. Terus ya si Inci itu, ya saya mau yang ini, saya mau ini. Langsung Beli jadi. semua. Hari pertama langsung Hari jadi. pertama langsung closing 7. Luar biasa. Hanya dengan lihat. bermodalkan, cuman memang saya omong apa adanya. Bermodalkan nggak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa dan saya jujur apa adanya. Saya tidak Gila, tahu. Ci. 7 Hari pertama. sampai besok. Aduh, gila saya sampai pulang tuh teriak-teriak ya. Saya closing 7. Sampai closing 7. Ya benar apa enggak gitu. Terus harus bagaimana saya juga bingung. Iya, berikutnya Tapi ngapain? jadi semangat sih. Besoknya saya datang lagi. Closing lagi. Closing lagi. Tiap hari dong closing. Luar biasa. Emang waktu itu lagi gila-gilanya banget sama Rahayu. Ya. Nah, gini, jadi kan waktu itu agent juga banyak, tapi mereka selalu memburunya ke sana. Memang bisa di utara ya, di utara itu kan lebih istilahnya harga mahal dan konsumen juga banyak. Betul. Jadi mereka tuh tidak melihat ke sini. Padahal di sini peluang banyak gitu. Dan hanya lu doang Ci di sana. Sama cici aku sama ada 3 orang. Besok-besok mah pada datang semua dengar Ci Aida datang rame gini. Begitu. Cuma 2an, yang seringnya tuh 2an. Nah, terus begitu seminggu saya di follow up sama si leader saya. Gimana Aida? Kamu closing berapa? Saya udah closing sekian puluh. Emang nggak tahu dia? Nggak tahu. Waduh. Oke. Yang bener Aida, bener kata si teh. Udah 60 atau berapa gitu. 60? Dalam waktu sekian minggu 60? Hampir 2-3 minggu lah ya. Ya bener Aida, bener. Itu mah besoknya sama agent leader
kirimlah si agen-agen yang lain Iya, karena yang lain. Oh, tadinya kali si leader itu mau ngebuang Cici tanda kutip mungkin. Ya kan dia anak baru belum ngerti apa-apa, nggak se-project nu hese gitu kan. Ternyata, ternyata saya malah di situ booming, jadi saya paling banyak di situ. Saya wow, dapat berapa 60 ratus gitu di situ, 100 unit. ratusan. Sampai akhirnya waktu itu saya kan istilahnya nggak punya kendaraan ya, saya kesana kesini naik angkot. Naik angkot, saya nggak punya kendaraan. Ada kendaraan suami, karena suami waktu itu kerja, istilahnya kendaraan inventaris. Ya, Saya ya. nggak mau ganggu, Ya, ya. istilahnya itu bukan hak saya. Nah, cuma dalam hati saya, gua harus bisa beli mobil. Dalam hati saya yakin di sini saya bisa beli gitu. Bener, kebeli. Berapa lama sih? Itu cuma berapa bulan, 3 bulan. 3 bulan kebeli mobil, luar biasa. Saya Bisnis agent properti menarik ya. Oke. Saya beli mobil terus sampai waktu itu kan suami kan paling pulang Sabtu Minggu ya, Jumat sore Sabtu Minggu. Waktu dia datang, itu mobil siapa Mi? Mobil saya. Iya. Yang benar katanya, iya. Hebat. Mami beli kata aku. Ingat 40 juta. Oh, mobil pertama Cici Mobil baru pertama apa, Honda Accord. Baru second? Second. Dulu mah jarang ada yang baru kan, second juga udah mewah banget ya. Mewah banget. Itu tuh tahun berapa itu? 93 itu? 93. Honda Accord yang Prestige. Wow, gila sih. 40 juta. Waktu itu tuh sebetulnya bisa kebeli yang 25, 30 juga udah bagus. Saya beli yang 40 kontan. Hanya 3 bulan kerja ya? 3 bulan. Dan ngandelin project itu doang satu. Ya. Padahal kan setahu saya grup Cici waktu itu kan lagi luar biasa banget. Luar biasa banget. Lagi, wah. Saya sih bersyukur dengan hanya bisa beli mobil. Ternyata yang lain, orang lain yang bisa di sana bisa beli rumah malah. Oh. Ya, jadi di proyek yang lain bukan? Yang lain. Banyak beberapa teman saya yang bisa sampai beli rumah. Saya tidak iri, saya bersyukur apa yang saya bisa terima, apa yang bisa saya dapat. Ya, saya bisa sampai beli mobil juga, puji Tuhan. Ya. Tapi dengan proyek berikutnya saya bisa kebeli rumah. Wow. Ya. Itu proyek mana sih? Di Pasadena. Saya kebetulan ranking kedua sampai saya dapat trip ke Australia 2 orang. Sebetulnya saya dapat lebih dari 2. Saya masukin penjualan lebihnya ke cici saya. Jadi saya sama cici saya bisa dapat 4. Kita berangkat berempat. Wow. Ke Australia waktu itu 95 kalau nggak salah ya. Berarti Cici beli mobil 3 bulan. Beli rumah? Beli rumah sih sekitar 2 tahun gitu ya. Setahun apa 2 tahun? 2 tahun ke beli rumah. 119 juta waktu itu beli. 119 juta. Rumah pertama Cici. Rumah pertama. Ingat sih di mana sih? Di Pasadena. Oh, di Pasadena. Ya. Masih ada nggak? Saya udah jual. Terus kan tadinya mau KPR. Ternyata dari hasil penjualan itu ada bisa mengcover itu, jadi saya nggak KPR. Wow, luar biasa. 93 119 juta tuh bukan uang kecil loh, Ci. Ya. Pada zaman itu. Iya. Luar biasa. Udah saya bisa beli ya. Ya puji Tuhan semuanya. Karena saya selalu beriktikad kalau saya melangkah, saya harus maksimal. Nah itu aja. Ya. Dan apa namanya istilahnya? Ya saya teringat mama sering ngomong harus bisa bekerja sendiri, harus bisa bekerja sendiri. Jangan kayak mama katanya. Mama sering suka gitu. Iya. Itu tuh teringat sama saya. Dan berhasil sih, dibuktikan kan. Ya puji Tuhan. Cici bareng grup itu berapa tahun sih? 93 sampai? Saya berapa belas tahun ya? Ya. Belasan tahun saya ikut. Sampai terus. Berapa tahun? Semua proyek saya ikut. Baik itu perumahan, baik itu industri, baik itu apartemen, semua saya ikut. Waktu itu apartemennya udah keluar? Yang terakhir apartemen yang terakhir. Kalau dulu mah perumahan, hampir semua perumahan dan yang ada di Bandung saya ikut semua. Pokoknya yang dari grup itu saya ikut. Industri dan apapun saya ikut. Tapi yang terakhir mah yang kita ketemu udah beda grup kan sih? Beda grup. Iya kan? Cici dari yang awal 93 sampai grup itu sampai berapa tahun kira-kira? Tahun berapa? 99? Kurang lebih lah. Nggak lama tuh saya berhenti baru sebentar. Saya tadinya mau udahlah saya nggak mau jadi agent lagi, saya mau balik. Saya udah pernah punya buka kafe. Oh, di mana sih? Di Dago. Oh. Cuman sayang waktu itu suami saya terlalu percaya ke seorang ya yang mau ya dipercayakan itu semua pure gitu. Ya, tapi akhirnya ya mungkin bukan jalannya mungkin ya. Habis intinya gitulah.
Jadi akhirnya waktu saya di rumah, ditelepon gitu. Oh, Cici teh udah keluar dulu untuk tadinya mau ke kafe. Nggak keluar, masih transisi gitu. Saya Ya. tetap jalanin gitu. Tapi maksud saya pengen punya yang lain. Nah gitu. Jadi jangan hanya di apa Agent istilahnya, semua. jangan agent semua, tapi saya punya gitu. Punya sesuatu perusahaan sendiri gitu. Iya, iya, iya. Yang saya bisa kerjakan. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, grupnya Ci Aida tuh waktu itu sepengamatan saya tuh luar biasa banget. Di tahun-tahun itu tuh, wah gila lah. Bandung mah siapa yang nggak tahu dia ya Ci ya? Ya kan? Ci, Betul. saya tertarik di properti karena teman kos saya satu grup sama Cici. Oh ya? Iya, saya lihat gila enak banget. Dia jual mall, Ci. Jual mall sama perumahan di Soekarno-Hatta. Sekali beli jual tanah 1000 meter, bro. Wah, waktu itu kan jual tanahnya banyak dan Iya. gede-gede ya, Ci ya. Heeh. Waduh, nah saya tertrigger cuman Ci, dia tidak ngajak saya, Ci. Oh. Dia nggak ngajak saya, makanya saya cari lubang sendiri. Dan sampai ya waktu itu teman-teman gila banget. Grupnya Ci Aida tuh wow. Jadi kalau Ci Aida bisa dapat income banyak, ya karena penjualannya bagus. Tapi satu lagi, karena Ci Aida ini juga hebat, karena kompetisinya ngeri banget. Sangat Luar tajam sekali. Iya, saya banyak dengar cerita. Oh, sebelah kamar kos saya, Ci. Tiap malam curhat ceritaan itu, Ci. Jadi saya tahu banget dalamannya Ya. grupnya Cici Ya. gitu kan. Cuman kita istilahnya harus punya prinsip ya. Saya kadang-kadang teringat satu pelajaran yang buat saya sangat berharga. Mungkin semua tahu Einstein ya. Einstein selalu sesuatu figur yang siapa yang nggak tahu gitu Einstein. Pada saat dia lagi masih hidup, dia pernah istilahnya dibikin satu tulisan. Bukan tulisan, dia nulis gitu. 9 kali 1, 9. 9 kali 2, 18. Sampai dia tulis, sampaikan ke terakhir. Sampai 9 kali 10. Dia sengaja tulis 91. Semua orang ketawa. Ya. Terus Einstein cuma bilang begini. Dari tadi saya bikin tidak ada kesalahan, semua diam. Iya. Begitu saya salah sedikit, semua mengetawakan. Iya, betul. Nah, betul. itu. Jadi yang benar sekian puluh juga orang nggak anggap. Nggak akan dianggap. Tapi begitu ada dosa Sedikit aja, langsung dibesarkan. Ya, nah, betul. kita jangan sampai terpengaruh oleh itu. Kalau kita memang benar, jalan terus. Apapun yang orang mau katakan. Kalau istilah baru sekarang mungkin EGP. Ya. Nah, itu aja. Ya. Nah, saya nggak mau tahu, saya nggak mau urusan. Pokoknya saya harus maju terus. Iya, betul. Nah, menariknya teman-teman yang Ci Aida, kalau orang lain mungkin ada yang spesialis apartemen, spesialis rumah, spesialis gudang gitu kan. Tapi Ci Aida udah ngelewatin semuanya. Karena grup itu semua diambil ya, Ci ya. Ya. Rumah ada, tanah ada. Komersial industri industrial ada. Ruko banyak. Ruko ada ya? Banyak. Oh iya. Semua. Trade mall ada. Cici ikut. Mall ada. Ya kan? Mallnya ada. Apartemen ada. Apalagi Ci? Yang saya semua ada. Bahkan saya suka disuruh jualan yang di Jakarta. Saya ikutan juga. Apartemen. Kebetulan salah satu yang bos saya yang begitu baik itu semuanya mengarah istilahnya memberikan jalan buat saya. Sok ikutan ke sini, ikutan ke sini. Dan saya selalu coba. Saya kalau diajak selalu saya pengen bisa sampai di mana sih kemampuan saya. Nah, itu saya selalu begitu. Dan satu lagi yang saya selalu dari Ci Aida bukan sekedar lip service sih. Generasi properti itu berubah-ubah sih. Saya ada di generasi yang itu gitu kan. Di atas saya ya mungkin Ci Aida dan beberapa teman-teman yang lain itu gitu Ci. Tapi kemana ke mereka sekarang? Yang masih bertahan eksis di properti, yang generasi Ci Aida kayaknya tinggal Ci Aida. Nggak banyak lah, mungkin ada tapi udah nggak kelihatan. Yang masih eksis Ci Aida, bener nggak Ci? Udah itu kan generasi saya, udah gitu generasi ke bawahnya lagi gitu kan, yang beda banget cara dan beda banget kata Ci. Betul. Secara jualan dulu dan sekarang sangat berbeda sekali. Ci, 93 sama sampai grup ini dulu deh Ci, grup yang pertama ya Ci. Cici dapat momentum gede banget di mana? Bukannya yang Rahayu itu atau ada lagi? Di Rahayu, di Pasadena, hampir
semua ya. Tapi bener-bener wow, Ya, Ci Aida banget di project yang mana sih? yang pertama yang wow banget sih yang di Rahayu, yang di Pasadena saya kan kedua, Ah, ranking kedua ah, ah, penjualan. ah. Terus di beberapa project sih saya semua ngejual sih. Ngejual. Terus saya yang di apartemen di Dago, jadi saya sebut aja. Itu pun saya banyak sampai saya dimusuhin orang karena saya kebanyakan jual. Dago yang main road apa Dago yang di dalam? Apartemen. Yang Dago yang McD? Yang dalamnya kan? Yang dalam. Oh. Kan waktu itu suka dipampangkan ya si side plan. Kalau ada yang kejual langsung sama si adminnya dikasih payung, paku payung ya, terjual. Gitu terjual lagi. Yang agent-agent yang lain suka pada tanya, ini kejual siapa? Aida. Jual Aida. Terusnya begitu. Sampai orang-orang pada di situ, kenapa sih yang jualan Aida lagi gitu. Iya, betul. Cidang, apartemen sama mall duluan? Mall ya? Mall dulu. Habis mall ke apartemen kan? Iya. Baru ke Trade Center kan? Betul. Betul ya sih ya? Iya. Oh, Trade Center sama apartemen duluan apartemen ya? Sama apa? Sama Trade Center yang Trade Center itu Trade Center dulu. Trade Center kan? Dulu, baru mall. Baru mall. Trade Center dulu baru apartemen. Iya betul. Karena saya kalau di dunia apartemen agak ngikutin sih. Kayak iya betul kan Trade Center dulu kan? Ya waktu apartemen yang dari Trade Center itu pun saya terbanyak. Iya luar biasa. Justru gini waktu Trade Center itu terjual tadinya tuh kan dijualnya sama mereka pakai in-house. Tapi sudah 3 bulan sekian tuh ya istilahnya penjualannya nggak booming lah ya. Jadi akhirnya mereka panggil agent diantaranya saya dan kawan-kawan. Begitu kita masuk, wah ngebom banget gitu. Gila banget itu. Itu senang banget itu. Luar biasa sih. Luar biasa itu. Dan saya masuk tapi masih junior banget sih. Sebentar doang. Ya udah waktu itu hadiah masuknya. Itu udah mau habis. Iya. Udah mau habis. Iya jelas. Nah waktu itu si developer ini mau bangun yang di seberangnya itu yang sekarang jadi mall, yang jadi apartemen, itu mau dibikin mall lagi. Terus saya bilang, kata si Pak, ini terlalu deket mall dan mall lagi dan punya bapak sendiri, saya bilang gitu. Kayaknya nanti apa istilahnya nggak ada demand kan ya. Kata si Pak bikin apartemen coba. Ibu katanya nggak salah ngomong katanya. Kita kan di Bandung ini masih banyak katanya lahan-lahan katanya untuk jadi rumah. Masa orang mau beli apartemen katanya gitu. Pak cobain apartemen di sini mana ada yang di kota, kata saya nggak ada. Bapak bikin, nggak mau sih bapaknya. Saya di situ gambling juga ya. Klien saya cuma dia ngomong, kalau ada apartemen mau nggak? Mau. Sini dulu uang booking fee. Oh ya? Naik booking fee? Oke. Mau. Mungkin saya dapat apa namanya? Cek dulu kan pakai sistemnya cek ya. Dapat segini mungkin. Saya datang ke si bos, Pak. Yang saya omongin ini Pak jadi ini. Wow. Padahal konsep apartemennya belum ada. Belum. Bapak mau jadiin apartemen enggak? Atau saya mau buat orang lain? Ini bener Bu, betul. Langsung dia telepon ke semua arsitek dan lain-lain. Gimana kalau ini rubah konsep? Bikin ada rubah konsep. Jadi dirubah konsepnya. Wow, luar biasa. Zaman itu? Gila. Emang zaman itu juga properti lagi booming banget. Lagi gila-gilaan. Itu saya bisa jualan di tengah malam aja, saya masih ditelepon sama klien mau booking. Nah. Jadi pada saat itu sih bukan kita sebagai marketing agent yang cari klien, tapi malah klien yang cari kita. Iya, betul. Nah pada masa itu saya nggak bisa ya. Cici yang hebat di sana kan, saya nggak kebagian kue sama sekali. Ya. Puji Tuhan itu. Terakhir mas kebagian kan Ci, tapi proyeknya yang lain kan Ci. Ya. Ya kalau waktu mau benar-benar teman-teman proyek itu gila banget. Di masa itu apartemennya, trade centernya kayaknya laku luar biasa sekali. Ya. Nah Cici berapa perbedaan menurut Cici klien zaman ini kan Cici berarti udah berapa generasi ya? 93 sampai ke 2000 iya banyak banget generasi, banyak kan properti ada siklusnya nih Ci. Iya. Cici udah ngelewatin siklus yang macem-macem banget kan. 3 generasi mungkin. Iya udah generasi berapa ya? Saya aja udah 3 kali siklus sih. Saya berapa nggak tahu. Iya Cici berapa? Ya dan Ci
Saya Tahukah? mah karena Baku butuh. bakatku butuh. Dan Ci, ini podcast kita teman-teman, kalau Heeh. yang ngikutin podcast kita dari awal sampai sekarang, Heeh. Ci Aida, lu tuh agent terlama yang pernah jadi agent properti. Terakhir record yang ada 16 tahun. Sebetulnya lebih sih. Enggak, maksudnya yang di podcast sama kita. Oh, Terakhir tuh dia pengalamannya 16 tahun. Ya, ibu ini ya lebih dari 16 tahun. Lebih dari 16 tahun. Ya, Saya ketemu Ci Aida aja minimal 20 tahun, Ci. Iya. Ya kan? Iya. Ya, belum tambah 93. Mungkin 27-an ya kurang lebih lah. Cuman saya karena saya mungkin seneng kerja ya. Saya nggak terbiasa kalau orang suruh diem terus cuman diem itu saya nggak suka gitu. Terus apalagi cuma ngobrolnya apalagi cuman ngobrolnya enggak saya nggak suka. Saya lebih baik angkat telepon, saya follow up gitu. Ya, Itu. betul. Buat saya segala waktu itu berharga untuk dibikin jadi uang. Ya, Itu. betul. Daripada cuman hahaha gitu, nggak suka saya. Ya. Cici ngelihat nggak dulu waktu di grup itu, ya, dan di dunia sekarang agent properti kan kayaknya gayanya beda ya, Ci ya? Sangat berbeda. Apa yang kelihatan signifikan bedanya sih? Zaman generasi Cici sama generasi yang ada sekarang. Cici kan ngikutin semua generasi. Kalau menurut saya, kalau generasi dulu sebetulnya lebih fight ya. Mereka untuk misalnya mendapatkan ilmu atau mencari ini available atau apa tuh, mereka mau cari sendiri gitu. Mereka berusaha untuk karena saingannya ketat ya, dan mereka kan waktu itu istilahnya informasi juga nggak secanggih sekarang. Istilahnya sekarang kita sambil tiduran juga kita ini udah terjual, ini terjual kan gampang ya. Kalau dulu kalau kita nggak gerak sendiri, kita nggak tahu mana yang masih ada, mana yang enggak. Terus kalau kita tidak tahu, si konsumen nanti tanya ini mana, ini masih ada, tapi ternyata nggak ada kan, malu kan. Jadi satu-satunya jalan ya kita harus lebih aktif ya. Nah, itulah. Terus dulu saya kalaupun dapet site plan, saya suka bikin sendiri lagi. Saya coba untuk dipermudah untuk dicerna konsumen itu lebih gampang gitu. Saya bikin lagi gitu. Gimana caranya, walau itunya di fotokopi, dulu zamannya masih fotokopi ya. Nanti saya warnain gitu. Ini yang harga sekian, ini harga berapa gitu, ini yang terjualnya bagaimana. Wow, rapi juga ya, Ci. Sampai dulu tuh tiap hari bawanya itu pensil warna. Sampai orang ini sekolah lagi, katanya sekolah TK lagi. Dan bawa map ya, Ci ya? Iya, bawa map, bawa itu. Ya, nah teman-teman bagi yang belum lahir, dulu orang anak-anak primary karena set plan-nya banyak yang dibawa map dan stabilo. Betul, stabilo dan itu pensil. Karena kan stabilo kadang-kadang nggak bisa dihapus. Kalau pensil warna kadang-kadang kita bawa penghapus masih bisa dihapus gitu. Nah itu, jadi bawa stabilo, bawa alat tulis lah ya, kayak kita mau sekolah. Iya betul. Betul, sama pensil warna dan itu kertas-kertas. Iya, kertas side plan-nya luar biasa. Yang nggak zaman sekarang iPad itu sih tinggal diliatin ya. Sekarang mah ringan, tinggal bawa handphone, bawa iPad, udah tinggal gini-gini share, udah nggak pusing-pusing lagi. Kalau gitu fighting spirit zaman dulu sama agent zaman dulu sama agent zaman sekarang kayaknya lebih kenceng dulu kan, dengan keterbatasan segala keterbatasan banyak hal gitu kan, gitu ya sih. Betul. Yang sekarang lebih enggak terlalu. Sekarang tuh ya istilahnya ya tinggal nunggu, kebanyakan lebih nunggu ya kalau saya lihat. Dan lebih baperan sekarang kan. Zaman dulu lebih mah gila, dulu mah istilahnya mau diomong apa aja emangnya gue pikirin, yang penting kita jalan benar, ya udah aja segitu. Iya, teman-teman kalau nanti mau ngobrol sama Ci Aida, ajak ngobrol. Pokoknya cerita di grup dia tuh seru banget. Dibikin sinetron kayaknya bisa. Kalau dibapin nggak tahu berapa bab. Iya, luar biasa pokoknya jadi grup itu, Pak. Dan ya Hani sendiri tahu ya. Iya. Dan untung sih tidak mengalami di grup itu. Saya sempat sakit. Oh iya. Waktu itu begini. Saya tuh waktu itu dapat klien satu mau beli 2 kafling. Udah saya kasih brosur, udah segala macam udah lengkap lah ya. Soalnya udah saya tulisin kamu udah lengkap. Akhirnya ketemuan ceritanya di lokasi. Saya tunjukin Pak yang ini lokasinya ini udah. Waktu itu antar lokasi dan si kantor itu berbeda ya tempatnya. Jadi kalau udah ke lokasi udah oke. Jadi kalau mau booking nggak bisa di situ. Dan saya tuh terlalu nggak mau nggak mau orang takut jadi curiga ke saya. Pak, uangnya jangan dititip ke saya, kata saya, Bapak ke kantor aja. Saya selalu begitu.
itu salah satu kesalahan saya, kelemahan saya mungkin itu ya. Harusnya terima aja, kata teman-teman saya. Kenapa lo nggak terima dari situ, katanya. Orangnya udah mau kasih giro ke saya, cuman saya bilang jangan di sini deh Pak. Maksud saya ingin agar si klien ini percaya bahwa memang kita tuh punya kantor gitu. Nah jadi akhirnya saya tuh sesudah dari lokasi sama-sama lah ke kantor. Nah pada waktu saya mau ke kantor ada lagi klien datang. Jadi saya nge-handle dua klien. Saya tuh udah bilang ke admin. Yang di admin, nomor sekian nomor saya itu punya saya ya, tolong di hold dulu, orangnya mau datang ke sana, gitu. Udah gitu, ternyata yang ini pun booking, closing lagi, ya kan? Jadi kan saya bingung, ada dua kan ini udah mau ke sana. Pikir saya waktu itu masih ada teleponnya yang istilahnya telepon bata, dulu yang masih gede itu yang berat. Itu tuh udah paling bagus, belum banyak punya iPhone, handphone dulu kan, itu tuh udah paling bagus. Saya bilang itu punya saya, nanti udah gitu pikir saya udah aman kan, orang tinggal ngasihin bookingan, dan saya bilang bahwa orangnya lagi on the way ke sana mau kasih giro. Saya nge-closingin yang ini. Nah, udah selesai jam 3-an saya langsung datang ke kantor. Nah pada saat yang kantor saya lihat di itunya, saya tanya, loh kok ini udah merah, kata saya langsung gini, ini yang belinya orang Tasik ya, orangnya seperti ini gitu ya, langsung saya ngomongnya bukan lagi ke staff, saya ngomongnya ke istilahnya kepercayaan di sana, marketing manajernya lah. Kok ibu tahu itu klien saya, kata saya. Oh dijadiin sama orang lain? Dijadiin sama orang lain. Terus gimana? Dia cuma ngomongnya kan saya udah wanti-wanti ke konsumennya, Pak nanti kalau ke sana bilang cari orang kantor admin mau kasihin giro. Taunya di depan ada agent, si bapak itu ngomong begitu, saya mau cari orang kantor. Si agent itu bilang saya orang kantor, katanya. Ya jadi orang kan percaya kan. Langsung kasihin, langsung katanya buat atas nama dia. Terus gimana sih? Iya, terus saya kan bilang bahwa itu punya saya. Tapi si orang di sana tuh jadi nggak percaya ke saya, katanya. Dia yang terima, katanya. Betul, kata saya tadi tuh ketemu sama saya tuh di lokasi. Tapi karena saya menghandle lagi satu tamu, ini saya gironya satu lagi, kata saya jadi closing lagi. Itu kan saya nggak mungkin dengan berbarengan harus ke kantor dan saya harus di lokasi. Nah ini gini, terus ya istilahnya si orang ini mempertahankan juga, dia merasa itu punya dia, katanya. Kata saya, sejak kapan kamu ketemunya? Kamu kan baru sekarang kan, kata saya. Tapi dia kekeh gitu, akhirnya minta setengah-setengah. Aduh saya sampai gondok banget di situ, kesel banget. Kok orang setega gitu, kata saya ya, cuma nerima giro, pengen setengahnya. Kata saya, oke lah lu terima giro, kasihlah 10% atau 25%, saya masih mau, kata saya. Tapi kalau setengah mah kebangetan dong, kata saya. Tapi dia begitu gigihnya. Saya di situ tuh gesah banget ya, sampai sakit. Sampai sakit, beneran literally sakit. Sampai saya sakit, benar-benar karena ngeselin itu. Tapi di situ banyak teman yang ngomong nggak usah takut, katanya. Lu bakal dapat yang lebih lagi, katanya. Udah nggak usah, nanti itu mungkin ya mungkin rezeki lu ada di situ setengah, katanya. Udah biarin, katanya, nanti pasti lu dapat lagi. Gitu. Udah gitu tuh saya lagi sakit. Nggak lama teh teman datang si teman teh datang, Aida, gue disuruh laki gue suruh beli kafling, katanya di sana 2, katanya, beda lagi lokasi, 2 kafling, ini duitnya, katanya, kata laki gue harus ke lu, katanya. Wah hebat banget, dalam keadaan Cici sakit. Dalam keadaan sakit, itu Tuhan bener banget. Saya di situ langsung bangkit lagi, udah saya lupakan. Sempet selain sakit juga secara mental drop juga ya, Ci? Drop banget. Karena saya pikir saya nggak pernah begitu. Saya kalau punya orang saya kasih tahu gitu. Ini punya si A, ini punya si B gitu. Saya ya konsumen itu punya siapa ya saya serahkan lagi gitu. Kenapa punya saya digituin gitu? Saya tuh nggak terimanya itu. Iya, paham. Aduh, sampai udah nangisnya tuh udah sampai nggak keluar air mata. Udah itu sedih, kesal, marah, semua campur semua, campur sampai jadi akhirnya sakit. Tapi Tuhan bela ya. Iya, itu saya sakit 2 hari lagi di rumah. Itu bener, dikasih uang tunai. Dan lebih gede angkanya? Iya. Lebih gede berapa kali, Ci? Hampir 1,5-nya. Wah. 2 kafling lagi, sama-sama 2 kafling. Dikasih. Nggak tahu nih si Singko Cena bilang cari Aida, katanya, suruh beli ke Aida, katanya. Wah. Aduh, saya di situ, Tuhan, terima kasih kau mendengarkan apa menjadi sakit hati Iya, saya. Iya. Saya nggak usah membalas kepada orang lain, tapi yang di atas yang tahu. Saya nggak pernah ngebalas, saya nggak mau ngebalas. Karena saya yakin pasti ada yang lebih baik buat saya. Iya, betul.
Meskipun Dari waktu ngejalaninnya mah nggak gampang. nggak gampang. Tapi sejak kejadian itu kalau saya sampai digituin, saya udah rela, udahlah itu udahlah. Ikhlasin. Ikhlasin aja. Pasti ada yang lain. Apa kita dikasih kesehatan, apakah kita dikasih kegembiraan yang lain ya, berbentuk setuju. misalnya kita bisa keluar negeri lah, atau bisa kemana lah, atau apapun ya, yang membuat kita happy gitu. Ya, betul. Nah, Cici, chapter pertama Cici berarti hidup Cici jadi agent tuh. Betul. Mengalami sakit hati begitu kan. Sering nggak Cici? Atau itu yang paling parah itu? Mungkin karena itu pertama kali saya digituin. Yang diketahui saya. Oh, yang diketahui. Yang nggak diketahui sih ya saya udah lupakan. Ada yang lebih parah nggak Ci? Mungkin dari klien ada? Kalau dari klien selama ini sih enggak sih ya, saya baik-baik saja. Saya nggak tahu ya kalau di belakang saya. Cuman yang yang tahu persis di depan mata saya yang saya kerasain yaitu. Cuman sejak kejadian itu saya pun sering, kebetulan mertua juga suka ngomong, udahlah katanya, daripada sakit juga ngeluarin uang katanya ya, kita sakit hati buat apa, buang apa, naruh sampah di dalam hati, si mama suka bilang gitu, buang sampahnya katanya, dapat berkat yang baru. Benar itu. Setuju. Meskipun nggak gampang sih ya. Betul. Nah, ini pelajaran buat teman-teman agent, apalagi di bisnis ini pasti akan baper mah ada ya Ci? Sangat ada, pasti ada. Tapi kalau sampahnya nggak dibuang, jadi penyakit ya. Betul. Harus bisa ngebuang sampah di dalam hati. Oke, itu pembelajaran Ci Aida ya. Chapter pertama Ci Aida dari 93 sampai kira-kira tahun berapa Ci di agent sebelum buka kantor properti? Sampai tahun 2013 kayaknya ya. Karena saya ingat mobil saya beli mobil waktu itu 2013 pas saya, terus nggak lama buka. Itu. Oke, dari 93 ke 2013 Cici sebagai single fighter jualan, berantem tanda kutip ya, mendapatkan klien, bisa beli rumah, bisa beli mobil dan semuanya lah. Semuanya yang diceritain. Kalau diceritain saya minta traktir. Oke, nah dari 2013 Cici mulai bikin kantor Ci dulu namanya apa Ci? Smart Seven ya. Cici itu waktu pegang project apa Ci Smart Seven? Waktu itu pegang project beberapa ya. Mulai awal-awal Ciumbulit ya? Ciumbulit, terus apalagi ada beberapa sih yang tapi di Cimahi. Tapi waktu Smart Seven di project Ciumbulit ya? Bukan? Iya. Betul ya? Iya. Ciumbulit. Nah Ci, kenapa sih lu yang biasa single fighter ngurusin dompet sendiri sih, sekarang lu mau bikin kantor yang nanti akan ngurusin penyakitnya agent-agent yang ada gitu kan? Kenapa Ci? Apa yang membuat Cici berpikir dari chapter 1 masuk ke chapter 2 itu sih? Saya pikir gini, saya banyak pengalaman. Pengalaman saya kalau tidak dibagikan hanya buat saya. Nah, saya ingin membagikan kepada semua, atau mungkin orang lain juga bisa sukses. Nah, dari apa yang mungkin yang saya alami gitu, mereka bisa ya istilahnya, kalau istilahnya mereka sudah punya pola ya gitu. Biarkanlah mereka pun sukses. Ya seperti itu. Apa yang saya alami, apa yang saya punya pengalaman itu, saya pikir harus saya bagikan, harus orang bisa mengerti, bisa tahu gitu, bisa oh ya ini dengan jalan seperti ini. Gitu. Nah, jadi istilahnya nggak mau pelit ilmu lah ya. Nah, Ci, pengalaman apa ya yang saya pengen tanya nih Ci? Cici waktu itu ya saya ingat banget, saya pernah diajak tapi bukan sama Cici untuk project mall di Trade Center di Cimareme, Ci, ingat nggak? Oh iya. Ya kan yang nggak jadi. Jadi sekarang udah jadi kan? Udah. Jadi udah berdiri. Bukan jadi perumahan sekarang? Oh yang jadi perumahan, oh iya. Oh yang satunya lagi. Ya, karena ada beberapa itu. Ya, yang di Cimareme. Menurut saya sih ya proyeknya ya saya masih awal-awal di situ ya, tapi menurut saya bukan sesuatu yang menarik proyeknya. Tapi saya dengar Aida jualan banyak ya di situ. Banyak sih, enggak, ada beberapa jualan. Menurut saya itu susah. Ya susah banget. Padahal dari waktu pertama itu dibikin konsep, saya udah bilang ini nggak cocok. Saya udah bilang ini akan stuck karena ini istilahnya orang ya gini deh, secara gampang ya kita berpikir. Orang akan ke mall istilahnya mau jalan-jalan kan ya. Kalau deket ke situ tinggal ngelangkah ngapain gitu kan. Orang ke mall pengen yang jauh kan sengaja kan istilahnya gitu, sambil jalan-jalan, sambil refreshing, sambil bawa keluarga gitu kan. Kata saya ini bagus perumahan Pak, bagus perumahan. Orangnya kekeh
kata saya nggak akan ini, paling kalau kejual pun paling nggak akan maksimal Iya, iya, iya. gitu. Bener Tapi Bu, kok bisa jual sih ya? saya jual juga. Makanya kenapa ya sih? Pernah satu waktu lagi nih Ci Aida nggak tahu semua ini saya cerita behind saya kan kepoin Ci Aida. Satu hari ada yang mau bikin ruko Ci di Ciumbluit. Nah, tahu kan Ci? Nah, itu sebelum Ci Aida tuh saya udah ada di situ Ci sebenarnya. Iya tahu. Dan Ci kan tahu siapa ownernya juga kan Ci pasti tahu. Tahu. Nggak laku juga Ci. Tapi begitu kemudian waktu Ci Aida masuk, gila 6-6-nya laku semua sama saya kejual. Iya. Kenapa Ci ya? Apa? Satu lagi deh Ci, satu lagi. Waktu Ci mulai Smart Seven, Cici kan yang pegang project apartemen ya Ci ya? Benar ya Ci ya? Saya juga lagi pegang project apartemen tapi beda lokasi kan Ci. Menurut saya apartemen yang Cici pegang nggak gampang menurut saya. Tapi kok laku juga ya Ci? Nah apa Ci yang membuat Cici bisa dapat klien-kliennya dari mana? Terus kok bisa jualan begitu? Apa sih Ci? Mungkin ya kalau menurut saya sih kalau kita mau jualan apapun ya, bukan hanya properti apapun yang akan kita akan kita masuk terjun ke si barang yang akan kita jual harus dengan sepenuh hati ya. Oh, kuncinya sepenuh hati. Sepenuh hati. Yakin sama proyek yakin bahwa itu pasti yang bagus gitu. Gitu. Harus sepenuh hati dan kita fokus menghandle kliennya. Jangan sampai klien itu istilahnya bertanya, kitanya taunya setengah lah istilahnya misalnya. Yeah. Kita maksimal dengan product knowledge yang kita punya gitu. Iya. Bersyukur saya setiap ada project saya hampir sebagian besar saya terbanyak jual. Wow. Tapi berarti kuncinya tadi kan sih, satu fokus sama project itu, kedua believe bahwa project itu project bagus, ya kan. Jadi ketika kita jelasin juga aura kepercayaannya kan dapat gitu sih ya. Jadi si orang kan oh ya yakin gitu kan. Nah, dan jangan yang paling itu tuh jangan ngebohong ya. Jangan misalnya dari developer bilang misalnya akan terbangun, akan serah terima misalnya 1 tahun kemudian. Karena saking pengen supaya orang itu cepat beli, nanti setengah tahun kemudian juga kita akan serah terima. Padahal kenyataannya enggak. Apapun yang menjadi istilahnya yang sudah menjadi ketentuan dari si developer apapun, misalnya jangan kita dikiasin supaya orang mau ambil. Mau beli. Karena nanti feedback baliknya ke Cici lagi ya. Nah begitu. Jadi kalaupun misalnya ini masih lama Pak, walaupun kita bisa bilang masih lama, tapi kalau memang kita bisa meyakinkan, orang pasti beli kok. Nah ilmu ini yang harus di-sharing ke tim ya Ci ya. Betul. Karena nggak semua orang bisa begini kan Ci. Teori mah jualan properti harus begini, tapi kan nggak semua orang berhasil. Dan ini salah satu yang menurut saya sih cukup berhasil teman-teman 93 sampai sekarang eksis, lewatin beberapa generasi dan bisa fight loh ngadepin generasi-generasi. Sedangkan di satu sisi Ci kantor agent juga banyak yang gugur. Oh ya, saya nggak tahu. Kan? Iya banyak yang rontok gitu kan. Ci generasi saya Ci udah nggak ada Ci. Oh ya? Generasi saya di primary ya, yang kita dalam konteks primary nggak ada sih. Ya saya bersyukur saya udah bisa hilang tanganin. Semua. Oh ya? Iya generasi saya. Padahal generasi saya dengan Ci Aida tuh beda orang banget. Betul. Beda orang banget, beda gaya banget, dan udah nggak ada Ci. Apalagi generasi saya. Iya. Saya kenal kok generasi Cici siapa-siapa aja. Saya kenal kok. Ya salah satu yang masih eksis ya nggak banyak ya Ci Aida. Nah Cici akan kenapa bikin kantor? Karena Cici pengen membagikan ilmu itu dong Ci. Ya kan ilmu yang mungkin nggak semua orang punya pengalaman. Makanya Cici bikin Smart Seven kan? Iya. Nah Ci, waktu bikin Smart Seven tuh berapa? Kenapa namanya Seven Ci? Kayak Google Power Ranger aja gitu. Nggak tahu ya waktu itu kan saya pokoknya berpikir saya pengen ada smartnya itu. Oh ya kenapa smart juga Ci? Nggak tahu buat saya sesuatu kalau orang yang istilahnya smart itu membuat saya jadi smart juga. Gitu. Jadi saya berharap apa yang mereka yang ikut ke saya ya harus smart gitu. Bukan berarti yang tidak smart nggak bisa smart. Bisa smart asal ada kemauan. Gitu aja. Asal mau dididik, asal ada kemauan dan mau benar yakin gitu ya bahwa akan bisa. Semuanya nggak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Karena Cici udah buktikan dari tukang kue
bisa jadi agent properti dan Ya, jual dan beli tukang mobil, beli dagang, rumah dan so on tukang so on. panci. Tukang panci bisa. Nanti saya akan hadirkan Ci. Ada satu lagi tukang panci Ci. Itu sama Ci. Oh, Kalau dia sama anak main primary nanti deh. Mungkin Ci juga kenal sama orangnya. Tapi bukan orang Bandung Ci. oh ya. Sama-sama backgroundnya panci. Kalau Anda nonton, coming soon ya Om. Oke, Ci, satu lagi yang menarik dari Ci Aida begini Ci Aida. Ci Aida kan udah bikin tuh Smart Seven tuh, oke. Kemudian Cici berganti bendera menjadi Xavier Mark Smart. Ya. Nah, ini menurut saya cukup luar biasa juga Cici berganti ke Xavier. Kenapa? Karena Xavier kan lebih banyak ke anak muda Ya, gitu Ci. Sedangkan Cici kan udah anak generasi muda. Udah generasinya beda sih, gitu kan. generasi muda loh. Makanya Xavier Smart. Ci, kenapa lu pilih Xavier Max waktu itu? Gini, saya tadinya kan dari backgroundnya memang cuma istilahnya dari agent ya, dari istilahnya untuk kantong sendiri. Terus saya rubah menjadi saya punya kantor. Saya anak cuma satu. Anak saya pun sudah menikah dan dia udah married Ci? Udah married, saya udah punya cucu 2. Wow. Waktu di yang Cimareme itu saya baru kenal sama anak Cici. Oh ya. Dan Sekarang dia baru udah mulai. punya, Wow. cucu saya udah sekolah sekarang. Wow, luar biasa. Ini udah oma. Iya. Udah tua kan Ci? Ya, tapi saya merasa muda. Dan saya bisa bergaul dengan siapapun, dengan yang muda pun bisa. Ya. Nah, terus saya mulai punya kantor karena saya pikir ilmu saya buat siapa? Ya. Anak saya tuh udah nalar sendiri. Karena dia sering ikut ke saya ya waktu masih kecil kan dia ikut. Karena Mi itu konsumen, Mi itu mau beli, udah tahu si anak saya sampai sekarang dia ngerti itu. Walaupun dia sekarang istilahnya karena anaknya masih kecil-kecil ya, jadi urusannya cuma jadi ibu rumah tangga. Tapi dia juga sering memberikan Mi ini harus begini, Mi harus begitu gitu. Dia suka ngasih tahu juga. Kadang-kadang versinya saya mungkin masih jadul ya, suka diperbaiki juga sama dia gitu. Nah terus saya pikir kalau cuman si anak saya saja aja cuma satu, kalau saya berbagi dengan banyak orang kan banyak orang yang bisa istilahnya mencerdaskan lah ya, gitu mencerdaskan bangsa lah boleh dibilang seperti itu. Kalau terlalu bangsa sih mungkin terlalu muluk ya, mencerdaskan tim saya lah gitu. Nah dari situ saya backgroundnya kan cuman bisa jual, tapi secara digital karena saya orang jadul, mungkin digitalnya saya mungkin enggak ini ya, enggak maksimal. Jadi udahlah saya diajak beberapa brand yang nggak usah disebut ya, dengan yang warna-warni berwarna-warni aja lah pokoknya Maya sih. Cuman akhirnya setelah saya pikir dan saya lihat ke sana, saya sampai ke sana dulu. Kemana? Ke kantornya. Ke kantornya pusat di sana. Masing-masing warna-warni atau si Xavier? Enggak, ke sini. Oh. Ke kantor warna-warni juga saya secara kebetulan pas kalau misalnya lagi ada di Jakarta, kan kebanyakan di Jakarta kan pusatnya. Nah, saya ke sana, tapi nggak langsung, tapi lagi ada acara apa gitu. Oh, saya ngobrol dengan yang ininya yang suka ngajaknya gitu. Nah, terakhir saya lihat, saya sengaja berkunjung ke kantor pusat sini. Dan saya melihat dan saya tertarik gitu. Nah akhirnya ya saya putuskan untuk ambil ini karena memang kekurangan saya ingin ditambahkan oleh ini Xavier Mark ini, dan saya merasakan itu karena memang saya mungkin ya kurang buat saya untuk hal itu ya. Berarti Cici tuh masukin, kalau saya boleh recap sih, chapter pertama Cici dengan jadi jualan sendiri, ada pengalaman sekian puluh tahun, ya nggak abal-abal ini ya, bukan kaleng-kaleng. Masuk ke chapter kedua Cici dengan Smart Seven-nya. Chapter ketiga Cici masuk dengan Xavier Max Smart. Yes, ya. Jadi saya smartnya saya tetap bawa, karena buat saya smart itu ya yang arti katanya pintar, dan saya yakin kalau orang mau berusaha akan pintar. Tidak ya istilahnya tidak ada yang tidak bisa, semuanya bisa. Apalagi tadi malam saya lihat yang possible tuh yang Mary Riana ya, membuat saya benar kalau kita mau berusaha tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Meskipun harus memudahkan diri ya Ci. Betul. Nah, Ci Aida bagi teman-teman yang nggak tahu, ternyata Ci Aida fansnya BTS. Lu fan BTS bukan? Iya. Ya, mama begini fansnya BTS sama ya kan. Apa Ci BTS itu? Army ya Ci ya? BTS Army atau apa?
jongkok apa sih? Bukan, panggilan fansnya BTS. Ya begitu kali Army ya. ya. Nah, ini fansnya BTS ya. Oke, Ci, lu berarti udah bareng sama Xavier berapa lama, Ci? Xavier 2 tahun jalan ketiga ya. Yang ketiga. Nah, hari ini dirasa masih perlu penambahan tim nggak yang bisa diajari sampai maksud gini, diulang. Cici masih punya ruang atau punya waktu untuk ngajarin orang-orang lebih banyak lagi nggak berbagi ilmu dan segala macam? Saya sangat mau berbagi dengan orang-orang yang mau benar-benar belajar. Betul. Saya terbuka, jangankan hanya untuk Xavier aja ya. Kalau misalnya ada yang merasa kalau saya dibutuhkan, saya siap untuk membagi ilmu saya. Jadi kalau teman-teman yang nonton ini pengen coba ngobrol-ngobrol sama Ci Eda, welcome dong. Oke. Oke ya. Nanti nomor teleponnya di sini ya, Ci ya. Oke. Nanti teman-teman kalau yang mau sama Ci Eda, nomor teleponnya ada di sini. Nanti bisa kontak, bisa ngopi, bisa ngomongin BTS. Ya kan. Jadi tolong dibawa BTS McDonald di Amerika BTS. dikejar. Iya, luar biasa. Ini baru balik dari Amerika buat nonton BTS. By the way, RB People luar biasa banget ini. Dan Rido karantina 10 hari demi BTS. Ci, ada pesan-pesan nggak atau mau ngomong apa buat mereka yang kalau mau join ke Xavier Mark, apa yang Cici harapkan dari mereka yang akan gabung, Ci? Harus apa? Harus Korean lover? Oh iya. Oh, harus apa? Harus Korean lover? Korean Enggak lover juga. nggak? Harus suka drakor gitu, nah Enggak dia dong juga. bisa masuk. Malah saya nggak suka nonton. Sama sekali saya nggak suka nonton. Ya kalau cuma nonton sesekali ya oke sih, tapi kalau misalnya suruh ikutan yang serial sampai sekian puluh nggak suka. Ya. Buat teman-teman siapapun yang ingin belajar bisa ke arah properti ya, yang mungkin saya nggak bisa, nah kan kadang-kadang suka begitu ya, kalau yang diajak saya nggak bisa, saya nggak punya background untuk ke arah properti, itu bukan menjadi masalah. Oh nggak masalah ya? Nggak perlu background, Ci? Nggak perlu. Ya memang kalau ada background itu lebih bagus, akan lebih gampang istilahnya, ya lebih mudah ya, udah ada polanya. Tapi kalau yang misalnya saya seorang ibu rumah tangga atau saya hanya sebagai apapun ya, atau saya nyambi apa, nggak masalah. Yang penting mau diajar, mau nurut apa yang saya sampaikan. Karena saya sampaikan adalah menurut pengalaman saya yang betul. sudah terbukti lah istilahnya gitu ya, Nggak kaleng-kaleng ya, Ci? ngomong gayanya gitu. Saya akan ngajarin gitu, akan saya kasih tahu ilmu saya, nggak akan saya tutup-tutupi kok semuanya, karena ilmu itu akan terterap dengan seseorang dibarengi dengan rezekinya. Ya, jadi rezeki saya tidak akan terambil oleh orang lain. Gitu. Jadi saya nggak akan istilahnya, wah ini ditutupin aja ini supaya orang nggak bisa, nggak. Iya. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau join nomor telepon di sini ya. Join Xavier Mark Smart. Ya. Kebetulan saya untuk bulan tahun ini, yang awal tahun ini, saya adalah ketiga dari seluruh Xavier Mark yang ada di Jawa Barat. Wow. Berapa kantor sih? 10? 15? Ada 10 kurang lebih ya. 20 nyampe? 20 mah enggak kayaknya ya. Sekitar 15 atau berapa? Wow. Mau berapapun nomor 3 lah teman-teman, mau berapapun juga tetap nomor 3. Jawa Barat nomor 3. Berarti Bandung? Bandung nomor 1 berarti. Wow. Ya, nggak gampang teman-teman di usia yang sudah begini. Enggak ya, Ci? Masih muda ya, Ci ya? Nggak apa-apa. Masih muda. Emang saya udah tua, tapi saya nggak merasa tua. Iya, betul. Ya, teman-teman, meskipun begini masih bisa dibuktikan penjual masih ada. Meskipun kompetisi udah berubah banget sih ya. Sangat kompetitif banget ya. Ci, pesan buat mereka, agen-agen yang ada di zaman sekarang apa tuh, Ci? Mereka harus rajin ya. Mereka harus tanamkan kejujuran. Itu yang penting ya. Jangan mau ambil haknya orang, jangan. Itu jangan. Karena akan berbalik ke kita juga. Ya, gitu. Betul. Jangan sekali-kali ada sih dianya nggak tahuan gitu misalnya. Memang orang itu mungkin nggak tahu, tapi yang di atas tahu. Iya. Sekali rezekinya diambil selesai loh. Nah itu. Iya. Jadi belajar yang maksimal. Kalau misalnya itu primary, kuasai yang sampai maksimal. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti kita bicara dengan klien kan, si klien akan, aduh ini kok kayaknya nggak tahu gitu kan. Iya, betul. Tapi kalau dia maksimal tahu persis, orang akan lebih percaya gitu. Ci, lu kan udah ngelewatin siklus banyak banget tuh, ngitungnya susah. Pokoknya udah dari sini lah, saya ngitungnya susah.
Ngelihat sekarang gimana Ci? Pandemi kesini properti turun, jelek, makin bagus, optimis atau gimana Ci? Kalau mungkin kita dari pertama sedang bagus, terus tiba-tiba ada pandemi, semua orang tidak ada yang nyangka ya, mungkin seluruh dunia Iya, ya, iya betul, nggak ada yang persis. menyangka semua akan kejadian hal yang seperti ini, drastis seperti ini. Waktu itu memang pesimis kan, semua pun pesimis. Saya kira seluruh bidang apapun pesimis. Tapi kita sebagai prinsipal kita tidak boleh menunjukkan bahwa kita pesimis, Iya, iya. ya. Karena kalau kitanya pesimis, bagaimana Iya, dengan di bawah kita setuju, gitu, setuju, ya. setuju. Jadi kadang-kadang ada misalnya si agent kita bilang, oh saya nanti tunggu pandemi selesai. Kapan? Mau kapan selesainya? Sementara kita kan harus makan. Iya, Ya, betul. nggak mungkin dong kita tunggu pandemi, kecuali kita banyak depositonya ya, Iya, atau kita banyak emasnya yang iya. tinggal dijual Betul, gitu. betul, betul. Ya mau nanti Tuh tunggu kan, ya. bahasanya beda teman-teman. Deposito emas. Kalau anak sekarang kripto. Nggak bercanda Ci. Ya benar, Lanjut, Ci. kripto. Cuman saya nggak itu sih nggak bisa ngikutin kripto. Udah nggak masuk akal sih ya. Nggak masuk akal. Banyak yang ngajak, cuman saya nggak bisa. Aduh, nggak kuasai, kata saya, sorry. Oke Ci, kembali ke tadi gimana Ci? Jadi ya, jadi di mana ya? Jadi lupa. Lupa. Ya, kita harus tetap jalan Ci. Ya, pada saat pandemi ini kita harus tetap jalan. Nggak mungkin kita harus nunggu pandemi itu selesai. Karena Iya. pandemi selesai pun kapan nggak Iya. tahu. Mungkin Iya. 2 tahun lagi, mungkin Iya, 3 iya, tahun iya, lagi kan. iya, Orang iya. nggak ada yang Setuju. tahu ya. Yang penting kita prokes dan kita tetap istilahnya follow up semua konsumen yang ada, baik itu database yang secara yang udah kenal baik dengan kita ataupun yang kita mungkin sering istilahnya sering iklannya beriklan ataupun apa, maksimalkan di situ. Berarti penjualannya mestinya nggak sepi kan Ci? Bayar mah ada Untuk aja. waktu itu, waktu kita masih pandeminya lagi serem-seremnya, memang Turun. down banget, turun. Oh, Saya pun oke. merasakan turun banget. Tapi ya kita bersyukur kita bisa melalui. Ya istilahnya kita masih bisa makannya itu Nomor sudah 3 bersyukur. Cici, bukan bersyukur lagi itu nomor 3. Oke. Ya terus saya follow up, saya nggak pernah bosen nge-follow up konsumen gitu. Nah terus dari situ sesudah ya sekarang kan kita sudah banyak divaksin ya istilahnya ya. Jadi apalagi sudah di booster kan sudah mulai juga di sini ya. Kebetulan saya waktu di Amerika saya di booster di sana, ya Oh, bersyukur enak sekali. dong. Sudah beres ya. Ya, nah terus jangan sampai kita melewatkan lah, karena istilahnya profesi kita sebagai marketing agent itu tetap harus follow up. Ya. Kunci utama follow up ya Ci ya. Ya. Gitu. Nah, teman-teman, pembicaraan kita hari ini cukup sekian. Kalau teman-teman mau lebih lanjut lagi dengan Ci Aida, silahkan kontak, silahkan Jafri. Cerita dari 93-nya mau digali, silahkan gitu kan. Ya, ada banyak cerita, ada white wisdom yang Ci Aida punya, yang agen-agen lain mungkin nggak punya. So, teman-teman silahkan kontak ke Ci Aida langsung. Thank you buat waktunya Ci Aida. Ya, Kita bertemu lagi, sama-sama. kita kongko-kongko lagi. Ya. Terima kasih teman-teman, salam kolaborasi.